Hey, selamat datang kembali. Saya Hakim R. Hari ini saya mau tanya sesuatu yang mungkin belum pernah kamu pikirin serius. Kamu merasa bebas nggak? Bebas ngomong apa yang mau kamu omong? Bebas lakuin apa yang mau kamu lakuin? Atau kamu merasa bebas tapi selalu ada saja yang membatasi? Pertanyaan ini terdengar filosofis, tapi sebenarnya sangat praktis. Karena cara kamu menjawabnya akan menentukan apakah kamu menjalani hidup sebagai orang yang punya kendali atau sebagai orang yang terus merasa jadi korban keadaan. Kebebasan yang kita kira, kebanyakan orang mikir bebas itu artinya gue bisa lakuin apapun. Nggak ada yang ngatur gue independen, nggak butuh siapa-siapa. Tapi coba dipikir lagi, kamu bebas milih makanan, tapi kamu tetap harus makan. Kamu bebas tidur kapanpun, tapi kamu tetap butuh tidur. Kamu bebas pergi kemana aja, tapi kamu tetap butuh uang. Kamu bebas ngomong apapun, tapi kamu tetap harus menanggung konsekuensinya. Jadi, bebas yang mana sebenarnya? Kita sering menyebut diri bebas, tapi diam-diam hidup mengikuti ekspektasi orang tua, tekanan sosial, standar tetangga, atau ketakutan yang tidak pernah kita periksa kebenarannya. Itu bukan kebebasan, itu penjara yang pintunya tidak terkunci, tapi kita tidak pernah mencoba membukanya. Kata para filsuf. Para filsuf besar sudah bergulat dengan pertanyaan ini jauh sebelum kita. John Paul Sartre bilang, manusia dikutuk untuk bebas. Kamu tidak bisa tidak memilih, bahkan diam pun adalah pilihan. Dan kamu harus bertanggung jawab atas pilihan diammu itu juga. Kaum Stoa, Epictetus bilang, ada dua hal di dunia ini, yang dalam kontrolmu dan yang tidak. Kebebasan sejati bukan berarti bisa mengontrol segalanya, tapi fokus sepenuhnya pada yang memang dalam kontrolmu dan berdamai dengan selebihnya. Jean-Jacques Rousseau bilang, manusia dilahirkan bebas, tapi di mana-mana dia dalam rantai. Rantai itu bisa berupa uang, opini orang lain, rasa takut yang tidak pernah diperiksa, atau bahkan pikiran kita sendiri yang selama ini kita anggap sebagai kebenaran. Filsuf keempat Viktor Frankl yang selamat dari Holocaust bilang, mereka bisa mengambil segalanya dariku, makananku, pakaianku, bahkan orang-orang yang aku cintai. Tapi satu hal yang tidak pernah bisa mereka ambil adalah kebebasanku untuk memilih sikapku terhadap apa yang mereka lakukan padaku. Kalau Frankl menemukan kebebasan di dalam kamp konsentrasi yang paling kejam sekalipun, maka kebebasan itu jelas bukan soal kondisi luar kita, tapi soal kondisi dalam kita. Pengalaman saya sendiri. Saya mau cerita sesuatu yang personal. Saya pernah merasa tidak bebas, sangat tidak bebas. Terikat oleh kondisi keuangan yang tiba-tiba hilang waktu COVID. Terikat oleh tubuh yang tidak bisa diandalkan sepenuhnya setelah stroke. Terikat oleh ketidakpastian masa depan yang terasa gelap dan berat. Ada masa di mana saya bangun pagi dan langsung merasa terperangkap, bukan di balik jeruji besi, tapi di balik pikiran saya sendiri yang terus mengatakan, kamu sudah terlambat, kamu sudah terlalu tua, kamu sudah tidak bisa. Tapi saya sadar satu hal yang mengubah segalanya. Semua rantai itu datang dari luar, tapi penjara sesungguhnya ada di dalam pikiran saya sendiri. Dan kebebasan sejati yang saya temukan adalah ini. Saya bebas memilih bagaimana saya merespons situasi apapun yang terjadi pada saya. Itu adalah kebebasan yang tidak bisa diambil oleh siapapun, dalam kondisi apapun. Dan dari kebebasan kecil itulah channel ini lahir, kebebasan yang sesungguhnya. Jadi apa kebebasan yang sesungguhnya? Bukan bebas dari tanggung jawab, karena tanggung jawab justru yang memberi hidupmu bobot dan makna. Bukan bebas dari aturan, karena tanpa aturan kebebasanmu akan menghancurkan kebebasan orang lain. Bukan bebas dari kesulitan, karena kesulitan justru yang membentukmu menjadi lebih kuat. Kebebasan sejati adalah bebas memilih sikapmu di tengah situasi yang tidak kamu pilih. Bebas memilih pikiranmu di tengah tekanan yang mencoba mendefinisikan kamu. Bebas memilih responsmu di tengah provokasi yang ingin membuatmu kehilangan kendali. Bebas memilih maknamu dari setiap kejadian yang menimpamu, baik maupun buruk. Karena satu hal yang selalu dalam kontrolmu adalah bagaimana kamu memilih untuk hidup. Dan itu bukan kebebasan yang kecil. Itu kebebasan terbesar yang bisa dimiliki seorang manusia. Sebelum video ini selesai, satu pertanyaan buat kamu. Dari semua hal dalam hidupmu sekarang, mana yang benar-benar dalam kontrolmu? Fokus di sana, dan disitulah kebebasanmu yang sesungguhnya. Tulis di komentar dan share kepada siapa saja yang sedang merasa terperangkap oleh keadaan hidupnya. This is Hakim R. Salam hikmah. Kunjungi channel saya dan mohon didukung dengan like, share, dan subscribe. Terima kasih. Salam hikmah.